Hasil survei elektabilitas Nasdem meningkat berkat Anies Baswedan. Kemudian jejak rekamnya yang baik, dan inilah yang menjadi satu catatan kepada demokrasi kita. Ini bukan masalah survei atau tidak, tetapi ini masalah kepercayaan publik terhadap sosok pemimpin calon presiden 2024, dan bahkan dalam interpretasi Anies Baswedan bahkan untuk Nasdem di Pilpres 2024 itu survei keyakinan responden terhadap potensi suara di pemilu 2024 setelah umumnya. Ini sangat luar biasa. Aspek-aspek lain dari kenekatan, sebut aja kenekatan Pak Surya Paloh ini akan dihitung oleh istana tuh. Ya mungkin istana sekarang juga lagi bikin surat yang sama tuh, berkumpul semua karena akan ada reshuffle. Yang dimaksud reshuffle adalah menteri-menteri Nasdem pasti kan itu yang akan terjadi. Jadi kita pastikan aja pasti ada reshuffle, yaitu Nasdem akan reshuffle, satu paket dengan P3 akan di-reshuffle gitu, Pak Soeharto Monoarfa. Nah, pada saat ini orang bersiap-siap kan, paling nggak 2-3 menteri akan reshuffle. Dengan dua tokoh ini juga, dan kepentingan juga di antara dua tokoh itu. Dalam kondisi ini, dalam situasi ini, Surya Paloh lebih rileks karena bagi dia nggak penting siapa dia calonnya, yang penting pokoknya bisa gue menang kan gitu ya. dalam Anies. Pak, sementara Pak SBY pasti punya kepentingan menjadikan Agus Harimurti sebagai cawapres lah, setidaknya kalau sepakat dengan Anies sebagai presidennya kan begitu ya. Dan sekarang ini kenaikatan Surya Paloh ini yang sekarang ditunjukkan dengan cerah gitu. Lembaga survei Median mengungkap 5 partai politik mengalami peningkatan elektabilitas dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Maret 2022 lalu. Survei tersebut mereka dilakukan pada kurun waktu pada 9 sampai 17 November 2022. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan survei dilaksanakan dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh dunia. Adapun kelima partai politik yaitu PDIP sebesar 22,5%. Dan survei sebelumnya pada Maret sebesar 19,6%, posisi kedua ditempati Gerindra 14,4% dari sebelumnya 13,5%. Golkar 11,2% dari sebelumnya 8,8%, PKB 10,2% dari sebelumnya 8,6%. Sementara Nasdem menempati posisi kelima dengan perolehan elektabilitas 7,5% dari sebelumnya 4,5%. Riko mengungkapkan alasan responden memilih PDIP sehingga menempatkan pada posisi pertama. Dia bilang bukan karena faktor calon presiden yang digadang-gadang didukung PDIP. Faktor capres bukanlah menjadi faktor utama pilihan orang terhadap PDIP. Ungkap Riko saat menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat Selasa 29 Oktober 2022. Dia mengungkapkan terdapat 3 alasan besar yang membuat responden memilih PDIP. Memberi bantuan menjadi alasan utama yaitu sebanyak 15,9%. Alasan berikutnya karena Presiden Joko Widodo sebesar 13,3%. Kemudian sudah memilih PDIP dari dulu sebanyak 9,5%. Sementara itu sosok Prabowo Subianto menjadi alasan utama responden memilih Gerindra. Persentasenya sebanyak 35,0%. Alasannya kedua, karena kader Gerindra yang sering menemui masyarakat, persentasenya 6,9%. Ketiga, responden mengaku Partai Gerindra bagus, persentasenya 3,8%. Khusus Golkar, Riko menyebut bergabungnya partai berlambang beringin tersebut dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB yang diisi Partai PAN dan PPP bukan menjadi alasan responden untuk memilihnya. 3 alasan utama orang memilih Golkar ialah memilih dari dulu, pemberian bantuan dan kekuatan tokoh-tokoh lokal Golkar, ungkapnya. Sebanyak 15,8% responden beralasan memilih Golkar karena sudah dari dulu memberikan dukungan. Kemudian Golkar yang gemar memberi bantuan jadi alasan 11,9% responden. Ketiga, tokoh Golkar di daerah yang disebut berpengalaman jadi alasan 10,9% responden. Untuk PKB, kebanyakan responden beralasan memilihnya karena kaitannya dengan Nahdlatul Ulama atau NU.
sebanyak 9,8%. Sementara alasan kedua karena sosok Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin sebanyak 9,8%. Alasan ketiga karena PKB yang disebut Partai Islam dengan persentase 8,2%. Sementara Nasdem, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan jadi alasan utama responden memilih partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Deklarasi Nasdem mengusung Anies jadi bakal calon presidennya menjadi daya tarik utama responden dengan persentase 18,8%. Keputusan Nasdem menjadikan Anies Baswedan menjadi capres merupakan faktor pendorong kenaikan suara Nasdem saat ini, kata Riko. Selain karena nama besar Anies, alasan kedua responden memilih Nasdem karena kadernya yang turun menemui warga. Persentasenya 16,9%. Kemudian sebanyak 5,1% responden memilih Nasdem. Dinilai kinerja partainya yang terbukti. Lembaga survei Median mengungkap 5 partai politik mengalami peningkatan elektabilitas dari survei sebelumnya yang dilakukan pada Maret 2022 lalu. Survei tersebut mereka dilakukan pada kurun waktu pada 9 sampai 17 November 2022. Direktur Eksekutif Median Riko Marbun mengatakan survei dilaksanakan dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar di seluruh dunia. Adapun kelima partai politik yaitu PDIP sebesar 22,5%. Dan survei sebelumnya pada Maret sebesar 19,6%, posisi kedua ditempati Gerindra 14,4% dari sebelumnya 13,5%. Golkar 11,2% dari sebelumnya 8,8%, PKB 10,2% dari sebelumnya 8,6%. Sementara Nasdem menempati posisi kelima dengan perolehan elektabilitas 7,5% dari sebelumnya 4,5%. Riko mengungkapkan alasan responden memilih PDIP sehingga menempatkan pada posisi pertama. Dia bilang bukan karena faktor calon presiden yang digadang-gadang didukung PDIP. Faktor capres bukanlah menjadi faktor utama pilihan orang terhadap PDIP. Ungkap Riko saat menggelar konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat Selasa 29 Oktober 2022. Dia mengungkapkan terdapat 3 alasan besar yang membuat responden memilih PDIP. Memberi bantuan menjadi alasan utama yaitu sebanyak 15,9%. Alasan berikutnya karena Presiden Joko Widodo sebesar 13,3%. Kemudian sudah memilih PDIP dari dulu sebanyak 9,5%. Sementara itu sosok Prabowo Subianto menjadi alasan utama responden memilih Gerindra. Persentasenya sebanyak 35,0%. Alasannya kedua, karena kader Gerindra yang sering menemui masyarakat, persentasenya 6,9%.